saya agak miris mendengar berita ini, Be ya. Justru malah kayak Menteri Agama ini mengapresiasi, Be, apa yang dilakukan oleh sikap Banser itu terhadap yayasan yang diduga HTI itu, Be ya. Dia malah mengapresiasi, ini saya bacain pernyataannya, Be ya. Jadi pernyataannya gini, Be. Saya memberi apresiasi atas langkah tabayun yang dilakukan oleh Banser PC Ansor Bangil yang mengedepankan cara-cara damai dalam menyikapi gesekan yang terjadi di masyarakat terkait masalah keagamaan. Ini Menak lihat videonya nggak sih? Masa kayak gitu dibilang damai, Be? Gelap tangga? Saya salah apa kan? Gelap tangga? Salah apa? Saya atas nama Ketua Ansor. Ya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Ya silahkan dilapor. Ini kan orang yang kagak mau dengar istilah khilafat tanpa dia mengerti bahwa itu bagian dari sejarah Islam. Bagaimana memisahkan? Di Indonesia. Di Indonesia juga, di dunia juga. Bagaimana mau menyingkirkan itu dari dunia Islam, istilah khilafat? Kan susah. Gitu. Ada apa dengan HTI sebenarnya? Saya bukan HTI. Ya kan? Ada apa? Kok Menteri Agama segitunya, wah ini HTI ini, ya kan? Kan menurut pengakuan pihak HTI sendiri, badan hukumnya yang dicabut. Badan hukumnya yang dicabut. Ya, kan? Kalau dia sebagai jamaah, bagaimana bubarkannya? Nah sekarang dikaitkan lagi kata radikal itu mau ke HTI. HTI udah jadi jamiah. Bareng Babe dan Saidi, gue mau diskusi sama Babe ini. Gue mau nanya sama yang lebih tua mengenai adab sebenarnya ya. Jadi gini, Be, kemarin kan Babe mungkin udah lihat juga videonya kali, Be ya. Ada salah satu pentolannya Banser di wilayah Jawa situ kalau nggak salah, Be. Pasuruan ya kalau Be. Pasuruan ya. Nah itu dia memaki-maki seorang ulama senior, ulama tua di daerahnya itu dengan kata-kata yang kasar, mau membubarkan dengan bawa banyak pasukan para militer lah kira-kira, Be, berbaju militer kan tuh, Be, berbaju yang semi militer, mau membubarkan itu, mau mencoba menegakkan hukum walaupun mereka itu sebenarnya bukan penegak hukum. Gimana pandangan Babe soal itu, Be? Ini kan katanya kan dicap oleh kelompok Banser bahwa ulama itu atau ustadz itu adalah penyebar paham HTI gitu, Be ya, penyebar paham khilafah. Walaupun sebenarnya paham khilafah itu kan memang ada di Islam ya, Be ya. Gimana pandangan Babe mengenai itu, Be? Yang pertama kan HTI zaman Pak Harto nggak dilarang. Iya kan? Nggak dilarang. Perpu tahun 2017 ya, Be, kalau salah nomor 2 apa tuh? Perpu tahun 2017 baru mulai dilarang ya. Jadi yang dilarang apanya? Ya kan? Kan menurut pengakuan pihak HTI sendiri, badan hukumnya yang dicabut. Badan hukumnya yang dicabut. Kan? Kalau dia sebagai jamaah, bagaimana bubarkannya? Lalu dia memberikan pengajian-pengajian yang kontennya soal khilafah, ya kan? Lalu oleh si penuding, ya kan? Khilafah itu disamakan dengan komunisme kan, yang ada diucapkan itu kan. Dia ngerti sejarah nggak tuh, Be ya? Jadi yang pertama yang sudah cukup banyak dikomentarin termasuk oleh alim ulama dari pihak Nahdlatul Ulama sendiri, ya kan, cara-cara yang digunakan itu tidak di luar tuntutan akhlak Islam terhadap orang tua, ya kan. Nggak beradab lah itu, Be. Iya, kita menyaksikan sendiri bagaimana tuh orang tua tertunduk saja, ya kan, kepalanya yang berkopiah putih itu ditunjuk-tunjuk begini terus, ya kan, dengan nada keras, suaranya keras berbicara kan, beraninya rame-rame juga lagi ya. Jadi kita lihat itu nggak pantas lah, ya kan. Dan orang tua itu kan menghendaki penyelesaian polisi. Apa yang mau digugat, ya kan. Kalau nggak salah pencemaran nama baik seorang tokoh ditolak oleh kepolisian, saya baca itu kan. Masalah yang dianggap kesalahan dari si bapak itu kan. Lalu mengenai mengajarkan khilafat. Khilafat itu Umayyah itu abad ke-7 sudah ada, ya kan. Dan khilafat itu berakhir 1924. Di Turki kan, Ottoman, Be ya.
oleh siapa itu, Kemal Atatürk. Iya. Itu waktu kan. Iya. 1924. Iya. Lalu ada penulis namanya Azumardi Azra. Di Indonesia nggak ada khilafat katanya. Oke. Kan begitu kata Azumardi Azra. Begini, istilah itu di daerah Jawa Barat dikenal. Di Bandung ada Jalan Kalipah Apo kan. Kalipah Apo itu ulama. Dalam tradisi kerajaan Sumedang kan, itu orang-orang dari Sumedang itu ulama, dibilang kalipah. Lantas penyebar agama Kornel, kan ada patung Pangeran Kornel di Simpang Sumedang gitu. Akses ke Sumedang ada patung Pangeran Kornel. Kata-kata itu digunakan. Lantas Sri Sultan Jogja itu gelarnya Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jowo. Jangan salah. Kok dibilang kagak ada? Gimana? Ya kan? Apa namanya? Pengkajian itu mesti luas, dan ada konstitusi kerajaan Kesultanan Islam di Wolio yang berdiri pada 1310. Itu ada konstitusi dan tertulis. Nah, itu saya terus terang belum pelajari, ya kan. Tentu di situ ada kesamaan, ya kan. Lalu ada hubungan Kesultanan Aceh dengan khalifah di Turki pada ketika menghadapi serangan-serangan Belanda pada akhir abad 19. Itu perantara itu namanya Habib Abdurrahman, ya kan? Iya. Saya tambahkan mengenai Khalifah Apo. Khalifah Apo itu yang di Bandung, kita bilang, yang dia dijadikan nama jalan di Bandung, itu putrinya ditikah oleh Sunuk Hurkhoronya. Sunuk Hurkhoronya menikah untuk kedua kalinya, dapat seorang anak dari situ. Jadi istilah khalifah itu di Indonesia nggak aneh gitu, nggak aneh. Jadi jangan dibilang kita nggak kenal, kita kenal. Oke. Ya kan. Lantas hubungan-hubungan kesultanan Islam itu rata-rata kan Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Palembang Darussalam, kan seperti itu kan. Predikatnya kebanyakan. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada kontak, ya kan? Itu ada, dan fakta bahwa kita sudah bicara panjang di YouTube yang lain bahwa 850 tahun lebih Islam menguasai kekuasaan politik Indonesia dan perdagangan Indonesia. Itu jangan dilupakan, ya. Jadi jangan dianggap itu tidak ada. Ya, cuma kita kan tidak tahu persis konten ajaran Hizbut Tahrir mengenai khilafah itu apa. Kan gitu, ya kan. Kita belum tahu. Jadi karena itu cara-cara seperti itu menutup jalan dialog, ya kan. Kita jadi mundur sebagai nation. Dulu aja orang berpaham anti Tuhan diajak berdebat. Diajak berdebat dulu tahun 1956 atau 1958. Oke. Itu namanya orang ateis itu namanya Suradal Mahatmanto dari Yogyakarta. Berdebat di Hotel Yenpin, sekarang gedung Pertamina. Apa itu bersebelahan agak jauh dengan Istana Negara. Ya. Itu di situ di Hotel Yenpin ada perdebatan, ya kan. Jadi orang mesti dengar dulu apa pikiran-pikiran dia tuh apa, ya kan, sampai dia membuat kesimpulan seperti itu, ya kan. Kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang Tuhan, ya kan. Sejauh dia mengeluarkan kata-kata pantas, artinya kata-katanya tidak kotor,
tapi kontennya nggak bagus, misalnya dia tidak percaya Tuhan, ya kan, itu kata-katanya tidak kotor tapi kontennya jelek, ya kan. Nah itu zaman dulu tuh diajak berdebat, tidak dipersekusi istilah sekarang. Karena yang tidak percaya sama Tuhan aja diajak berdebat. Iya. Ini kan orang yang kagak mau dengar istilah khilafat tanpa dia mengerti bahwa itu bagian dari sejarah Islam. Bagaimana memisahkan? Di Indonesia juga, di dunia juga. Bagaimana mau menyingkirkan itu dari dunia Islam, istilah khilafat? Kan susah. Gitu. Jadi seperti kita lihat ya, memang ada saat menurun, khilafat itu menurun ya kan. Tetapi ketika khilafat Utsmaniyah Damaskus menurun menjelang naiknya Abbasiyah, dan Abbasiyah juga kemudian menurun, kan zona ekonomi Andalusia berperan dengan pelabuhan Granada di Spain itu waktu, ya kan. Jadi ada gelombang lah, turun naik. Jadi tidak segera membuat kesimpulan-kesimpulan yang seperti itu. Jadi itu sangat tidak mencerdaskan. Padahal katanya dia anggota DPRD pula, Be. Gitu ya? Iya. Ini yang menarik itu kan, Be. Jadi harusnya seorang anggota DPRD itu juga dia memahami lah paling tidak sejarahnya, atau memahami minimal adabnya, bagaimana bicara sama orang yang lebih tua gitu kan, Be. Sampai aduh ya Allah. Saya, Be, ya, saya bingung nih, Be. Kalau saya misalnya kita berbeda pandangan gitu misalnya, Be, ya. Nggak mungkin saya nyamperin Babe mau maki-maki Babe bawa banyak pasukan. Buat apa? Kalau secara biologis, secara fisik aja, kalau secara biologis kita bertarung masih menang saya lah, aku ya pede nih, Be. Kalau secara biologis ya, Be, ya. Tapi ini dia sampai bawa pasukan. Apa dia takut? Saya nggak ngerti ya apa psikologi dia, karena setelah itu, setelah banyak nasihat, dia juga di-spot oleh kamera. Setelah banyak nasihat-nasihat dari berbagai pihak, ya kan, dia tampaknya wajahnya layu setelah itu. Jadi ini yang perlunya, makanya pencerdasan bangsa itu perlu dilakukan terus-menerus, terutama pencerdasan bagi elit politik. Iya kan? Pencerdasan elit politik. Kalau bangsa Indonesia sih udah cerdas lah. Yang belum cerdas tuh elit politiknya. Ini jadi persoalan kita. Mau di nasional ataupun lokal gitu, Be, ya? Iya. Kita udah rupa-rupa kita baca berita-berita tentang mereka kan? Apa itu ketua DPRD di sebuah daerah, ketua DPRD Dati 2 sebuah daerah, suaminya menjadi kepala daerah Dati 2, ya kan? Jadi mengenai kasus suami istri yang terlibat dalam skandal korupsi di sebuah kabupaten daerah, suaminya bupati, istrinya ketua DPRD. Itu sebenarnya sebagai satu dampak saja, dampak negatif dari sistem pemilihan yang kita anut di masa reformasi ini. Kita menggunakan undang-undang dasar ketok magic, ya kan? Berbeda dengan kalau digunakan undang-undang dasar 45 yang asli, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, ya kan? Kemudian kan diubah oleh reformasi. Itu yang saya tidak mengerti. Kalau PDIP terlibat, dan kan itunya soko guru perubahan itu kan PDIP di fraksi dan Golkar. Mereka sama-sama suara terbesar. Lalu pimpinan MPR-nya itu waktu kan Amin Rais, ya kan? Jadi ketua partai dalam hal ini Megawati, ya kan? Golkar saya nggak tahu itu waktu apa, Yusuf Kala masih atau Abu Rizal kan? Belum, Be. Masih Yusuf Kala. Masih Akbar Tanjung itu dia, 98. Masih Akbar Tanjung. Iya. Bukan 98 karena 2000. Oh, 2000-an, oke. Perubahan. Iya. Nah, itu saya kira harus bertanggung jawab, ya kan? Terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terutama jadi timbul tanda tanya kepada Megawati yang merasa dirinya pewaris dari ajaran Bung Karno, kenapa dia ikut merubah Undang-Undang Dasar 45 asli, kan begitu soalnya. Amandemen, ya. Ya, dengan melalui amandemen 4 kali. Nah, jadi ini yang menyebabkan rusaklah sistem rekrutmen
kepemimpinan birokrasi. Iya, iya. Terus-menerus yang kita baca cerita-cerita skandal corruption terus yang terjadi. Saya juga saya sangat nggak setuju, Be, pemilihan umum langsung one man one vote ini, Be, ya. Karena bagaimana caranya bisa kok suara satu orang murid sama satu orang guru besarnya sama. Ini kan ilmunya aja udah beda untuk menentukan seorang pemimpin. Iya, itu mengenai kualitas suara ya. Iya. Jadi karena itu tidak bisa lagi perubahan itu harus juga kembali kita ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nggak bisa ini. Dan satu lagi, Be, efeknya juga nanti akan ada kecemburuan dari berbagai macam suku. Suku Papua yang penduduknya sedikit nggak mungkin bisa jadi presiden. Ada masalah etnisitas nantinya etnisitas kan. Lagi gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Perubahan itu harus membawa kepada mengembalikan kedudukan atau memberlakukan. Memang kan sudah ditempatkan Undang-Undang Dasar 45 asli itu dalam lembaran negara, diberlakukan secara politik. Itu yang tidak dilakukan sekarang. Itu yang saya kira. Jadi dampaknya terhadap kasus kemarin kelompok Banser itu menyerang satu orang tua yang satu ulama yang atau satu ustadz lah, guru yang diserang beramai-ramai itu jadi semacam kayak dampak. Oke, gue punya banyak orang nih, gue punya banyak orang, jadi terjadilah kayak semacam provokasi bentrok takutnya ya kan, Be? Iya, karena kan dulu waktu SR tuh ada pelajaran budi pekerti, ya kan? Iya, itu hal-hal itu. Satu lagi nih, Be. Apa itu? Gini, Be. Ini kemarin, Be, justru saya agak miris mendengar berita ini, Be, ya. Justru malah kayak Menteri Agama ini mengapresiasi, Be, apa yang dilakukan oleh sikap Banser itu terhadap yayasan yang diduga HTI itu, Be, ya. Dia malah mengapresiasi, ini saya bacain pernyataannya, Be, ya. Jadi pernyataannya gini, Be. Saya memberi apresiasi atas langkah tabayun yang dilakukan oleh Banser PC Ansor Bangil yang mengedepankan cara-cara damai dalam menyikapi gesekan yang terjadi di masyarakat terkait masalah keagamaan. Ini Menak lihat videonya nggak sih? Masa kayak gitu dibilang damai, Be? Kayak gitu dibilang tabayun. Kalau mau damai mah kita datang kutuk-kutuk, Assalamualaikum, Be. Enggak, itu kan ulama-ulama NU sendiri tidak membenarkan itu, ya kan? Jadi jangan sampai nanti ucapan Menteri Agama yang mungkin niatnya baik ya, tetapi menjadi berdampak adu domba antar umat Islam kan itu. Sekarang fokus kita ini pada perubahan politik, fokus kita. Jadi jangan dimengsong-mengsongin ke arah yang lain-lain. Oh, ini asik juga nih kasus nih, jangan sampai begitu. Kita nggak yakin Menteri Agama begitu, dan saya kira dia juga tidak punya niat itu, mudah-mudahan ya. Karena staf tidak membantu. Ini kan sepertinya Menteri Agama bikin statement ini kayaknya dia kagak baca koran, orang dulu bilang ya. Kalau sekarang kan bukan koran, baca medsos. Kagak nonton video kayaknya kalau begini. Dan dimaki-maki gitu loh, Be. Di mana letak tabayun? Emang tabayun kayak gimana sih sebenarnya, Be, yang benar? Tabayun nggak begitu dong. Kalau saya ada kesalahan, ya Pasko datang bye-bye memberitahu. Nanya gitu, Be. Be, ini banyak sekali YouTuber ya kan yang keberatan dengan pernyataan yang begini-begini, kan begitu. Itu yang tabayun. Jadi bukan cara kekerasan seperti yang dipertunjukkan di Kecamatan Rembang Pasuruan, kan gitu. Nah itu nggak bisa. Karena itu menurut hemat saya sekarang di era sekarang ya, bagaimana mereka kan gagal menghadang film Jejak Khilafat, kan gagal. Udah ada YouTube-nya kok. Ya kan? Ada YouTube-nya. Belum yang beredar lewat WA kan? Itu nggak gagal, jadi harus diinsyafi ya. Sekarang apa namanya? Kalau mengenai film itu Bapak sempat nonton nggak? Nonton, rupanya narasi ya. Narasi dokumenter ya. Narasi rupanya. Saya lihat. Itu gimana kalau gitu? Iya, itu versi dia, silakan aja, ya kan. Nah, Iya kan. Tapi untuk memperkaya sejarah nggak masalah harusnya dia. Apa itu versi dia. Nggak usah diblokir-blokir juga ya. Kan gagal buktinya. Pernah terjadi waktu premier kali ya. Iya, diblokir. Live streamingnya diblokir, Be. Tapi kan bisa diatasi yang saya dengar. 250.000 viewer kok itu waktu premier kan. Berjalan. Tapi diblokir, Be. Iya, diblokir, tapi kan berjalan. Diatasi, ditangkis sama teknisi pihak apa namanya video khilafah. Yang membuat film itulah. Nah, jadi ini harus dimengerti. Keadaan itu berubah. Kita sudah mengatakan sekarang yang berperan itu IoT Revo, ya kan, Internet of Things Revolution. Itu yang berperan. Jadi
harus dilihat, nggak bisa. Bagaimanapun juga itu kan dijelaskan bahwa film itu dibuat oleh HTI kan, ya nggak? Jelas disebut buat HTI, mau apa? Mau tutup tuh film nggak bisa, udah masuk YouTube. Bagaimana? Ya kan? Iya. Nah, jadi susah. Kalau gini, Be. Kalau saya melihatnya gini, Be ya. Sejarah itu kan milik penguasa menurut saya, Be. Kesimpulan saya akhirnya nih, Be, ya. Selama saya banyak berdiskusi sama Babe, yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menarasikan atau kita mau membuka tabir-tabir sejarah yang selama ini nggak terungkap. Apapun versinya gitu, Be ya. Tinggal balik lagi ke masyarakat. Mana yang kalian lebih kena dan lebih kemakan sejarah itu. Iya, kan berkali-kali saya katakan sejarah itu adalah logika, tidak logis bukan sejarah. Jadi karena itu pikiran-pikiran kesejarahan yang dibuat oleh pemerintah yang masa yang terdahulu itu harus ditinjau kembali. Jadi porsi atau wilayah Islam dalam khasanah sejarah Indonesia itu nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Nggak bisa, Be ya. Memang kita ada hubungan sejarah dengan khilafah. Itu realitas sejarah, itu fakta. Ada. Nggak bisa begitu. Wong konsulat Turki di Netherlands ini yang pertama kok di sini. Kantornya yang sekarang jadi museum tekstil. Mengakui kemerdekaan kita. Bukan saja itu, sebelumnya dia buka konsulat di sini. Konsulat di Netherlands, Hindia Belanda, masih zaman Hindia Belanda. Konsulatnya itu yang sekarang jadi museum tekstil di Petamburan. Oh, itu dulu konsulatnya, Be? Iya. Jadi termasuk yang pertama membuka konsulat di sini, itu mesti diingat. Ya, itu kan khilafat. Itu waktu dia kan belum ada Kemal Atatürk. Waktu itu dibuka, ya kan? Jadi itu jangan diabaikan begitu aja, bacalah, pelajari dengan benar sejarah sendiri. Dan lagi ada apa dengan HTI sebenarnya? Saya bukan HTI, ya kan? Ada apa? Kok Menteri Agama segitunya? Wah, ini HTI ini, ya kan? Ada apa? Uang dia sendiri. Berapa buku yang dia contrengin kata-kata radikal kan? Kita pernah bahas dalam YouTube lain. Kata-kata radikal dia contrengin. Kita jangan lihat aspek bisnisnya. Aspek bisnisnya hebat itu. Saya kalau nggak salah 350 judul buku yang kata-kata radikalnya dicontrengin. Iya. Nah itu. Nah sekarang dikaitkan lagi kata radikal itu mau ke HTI. HTI udah jadi jamiah, mau apa? Oke. Apa pandangan Babe mengenai mereka menyamakan antara khilafah dan komunis? Oh jauh dong. Jadi dia nggak ngerti khilafah, nggak ngerti komunis, kan susah jadinya. Susah jadinya, ya kan? Jadi di negara komunis itu strukturnya beda dengan negara non-komunis, mau negara Islam atau negara sekuler. Di negara komunis masih zaman USSR, ya kan? Itu kan PKUS dalam struktur teratas. Yang teratas kedudukannya, ya kan? Baru di bawahnya presidium Soviet tertinggi, kan begitu istilahnya. Sama dengan Cina. Cina juga begitu. Ya kan? Nggak, maksudnya mungkin dia memandangnya dari sisi bahayanya mungkin. Kalau saya mau berhusnuzon ya, mungkin yang dimaksud sama mereka menganggap ajaran khilafah itu berbahaya, mirip sama komunis. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa pikir di mana letak bahayanya khilafah kok bisa disamakan sama kayak komunis, Be? Nggak, perbandingannya itu uncomparable. Nggak bisa. Misalnya ini kaktus ya, saya bandingkan sama asbak kan susah. Bagaimana? Membandingkan itu kan bisa nggak memenuhi persyaratan. Iya. Untuk diperbandingkan. Iya, kalau mereka mau bandingin sama komunis, harusnya bandinginnya sama apa, Be? Kalau komunis, bandingkannya dengan totalitarianisme. Komunis dengan totalitarianisme. Itu baru kalau mau ditakuti, Be, ya? Iya. Khilafat dengan Republik Islam misalnya itu. Oke. Kalau toh betul mau dibentuk, misalnya contohnya kayak dulu NII mungkin, Be, ya? Itu nggak tahu bentuknya apa dia. Kan nggak ada struktur, cuma ada pemimpin NII sebagai apa Kartosuwiryo kan juga nggak jelas. Nggak jelas juga. Nggak jelas. Ya makanya itu dipelajari dengan benar, ya kan. Sulit kalau sudah berbicara atas nama pemerintah, kontennya berdasarkan sumber-sumber yang tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid secara sains gitu kebenarannya. Jadi karena itu
saya kira ya Pak Fakhrul Razi, saya kenal ya kan, beliau membuat pernyataan itu agar dipersiapkan dengan baik. Ya kan, kalau kagak bisa lisan, kalau Pak Jokowi kan memang lisan ya. Apa pidato kenegaraan ya kan? 14 Agustus kan kagak pakai teks ya kan? Pak Fakhrul Razi kalau perlu pakai teks nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Ya kan, daripada seperti ini. Iya kan? Iya. Iya kan? Seandainya saya jadi ketua umum PBNU misalnya Be, ya, atau petinggi NU lah misalnya Be, saya akan tegur keras itu Be. Enggak, itu Anggota sudah bangsa saya kira sudah diwakili oleh alim ulama setempat. Ya. NU kan juga jam'iyah, sudah alim ulama setempat sudah mewakili. Ini kan jadi apa Be ya? Jadi kayak duri dalam daging, misalnya ngerusak nama NU yang notabene NU ini kan punya kekuatan yang luar biasa, punya pemikiran juga yang kuat, Iya, tapi ya itu apa namanya, ombak dalam gelas lah. Ombak dalam gelas. Jadi bisa diatasi oleh internal Nahdien pada itu. Sekarang kita kembali pada kekuatan Indonesia bangsa, di mana umat Islam ya kan bagian yang terbesar di situ, mayoritas. Kita mempunyai persoalan kan untuk melaksanakan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan seperti ini, ekonomi, politik, hubungan luar negeri juga tahu sendiri lah kayak apa. Ya kan, hubungan luar negeri kita dengan negara lain. Kita kan cuma kelihatannya sama Cina terus. Ya kan? Gimana? Iya. Ya kan? Iya. Itu yang harus dipikirkan. Itu ada persoalan yang lebih besar. Yang harus dipikirkan. Iya. Gitu. Oknum ini malah menurut saya ini memecah belah, akan bisa memecah belah bangsa. Iya, tapi kita nggak usah terlalu serius ya kan dengan soal ini. Tapi menanggapi adalah demi kita memberikan penjelasan, penerangan adalah menanggapi. Tapi jangan sampai terlalu serius dengan soal ini. Ada hal yang lebih penting lagi. Ada hal yang lebih penting lagi. Jangan lupa di tengah pandemi COVID, di tengah Cina lagi dikepung kayak begini, Xi Jinping cuma bisa telepon sama Presiden Indonesia. Apa yang mau saya bantu? Iseng-iseng aja sama dia nelpon negara lain, presiden negara lain, apa Xi Jinping bisa diterima? Iya. Iya kan? Kan belum tentu dia diterima. Iya. Kan begitu. Negara lain tahu ini musuhnya Amerika nih. Jadi di tengah itu kita harus ingat, dalam keadaan seperti ini Turki mengumumkan dia menemukan sumber gas alam. Ya kan? Coba lihat bagaimana Erdogan itu memelihara kerukunan. Kan Turki juga kalau bicara pluralisme ya juga pluralistik. Kan Turki juga modern penampilannya, orang-orangnya, ya kan? Alutistanya aja modern, Be. Apa? Alutistanya aja modern. Modern dia, ya itu sekarang Tuhan kasih lagi barokah gak henti-hentinya. Ketemulah gas alam, nanti ketemu apa lagi di Turki. Tapi kalau kita masih begini terus, ya kan? Apa namanya? Kalau ada peluang, ya kan? Apa namanya bisa kirim tonjokan ke Islam, kirim gitu. Buat apaan itu? Di saat Amerika aja sudah mulai merapatkan dirinya ke kelompok Islam, kita harusnya juga lebih memperkuat karena kita mayoritas negara dengan mayoritas Islam kan, rakyat kita. Isyarat itu mesti dipahami, ya kan? Pahamilah isyarat itu. Nggak ada lagi negara tinggal Cina tuh yang musuhin Islam kan? Makanya Cina babak belur sekarang. Tempat lain nggak ketemu lagi Islam diudak-udak. Amerika sekapitalis apa dia gitu? Dia mendekatkan diri sama Islam sekarang. Iya. Kampanyenya aja dibacain hadis. Itu dia, dua calon. Dua calon. Iya kan? Ini luar biasa. Nah teman-teman, bagaimana pandangan kalian mengenai kondisi umat beragama kali ini gitu loh. Jadi ini nggak hanya kita memandangnya dari sisi lokal di daerah Jawa itu aja, tapi coba kita tarik pandangan kita lebih helikopter view ke atas. Pandangan globalnya seperti apa? Di saat kekuatan asing, kekuatan besar-besar di Amerika aja udah mulai mendekatkan dirinya kepada Islam, seharusnya kita juga lebih mendekatkan diri lagi karena notabene kita adalah negara mayoritas Islam terbesar di dunia ya. Luar biasa. Coba tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian. Sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Semoga ini bermanfaat. Pastiin lo udah